bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena kami tahu begitu besarnya kebaikan anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas hidup kami. Kami ada saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu semata Tuhan. Itu yang membuat kami bertahan dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkau baik atas hidup kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menguduskan kami menjadi umat-Mu untuk kami mengalami segala berkat dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan dengan segala apa yang kami hadapi. Karena kami tidak sendiri Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan iman percaya kami semakin teguh mengiring Engkau. Karena Engkau baik dan Engkau Allah yang sungguh mengerti apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Dan Engkau Allah yang ajaib, yang memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk tetap setia mengiring Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, inilah pujian penyembahan kami kepadamu. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan selama-lamanya. Dan kami rindu Tuhan diberkati melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu mampu mengubahkan hidup kami, memberkati kami, memulihkan kehidupan kami, memerdekakan kami Tuhan. Untuk kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Dan kami akan semakin mengerti bahwa Engkau Allah yang sungguh baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan kami taruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau yang berkuasa, Roh Kudus Engkau yang menguasai, yang berdaulat atas hamba-Mu. Dan biar kesemuanya Tuhan, Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu untuk kami semakin mengalami berkat dan kuasa-Mu dalam firman-Mu yang memberkati kami semua tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya umat-Mu diberkati Tuhan. Umat-Mu mengalami lawatan Tuhan. Jemahan-Mu, kuasa-Mu memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, segala kuasa si jahat yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan, kami saat ini kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus yang memerintah atas hidup kami, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hidup kami, pikiran kami, hati kami. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang baik atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku, kita bersyukur kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita dipertemukan untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya umat Tuhan tetap setia mengiring Tuhan meskipun dalam segala situasi yang saat ini kita tahu sama-sama membawa kepada sisi yang kurang baik, bahkan mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan saudaraku. Namun saya percaya doa saya menyertai jemaat Tuhan tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala
Bapak Pendeta Muda Edward Kari yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saya percaya berkat Tuhan juga buat hambanya sekeluarga, dan bagi pengurus jemaat, para majelis, dan seluruh jemaat Tuhan tetap ada di dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sambil tema adalah ketika semua merosot maka saya harus kuat. Sekali lagi saudaraku, ketika semua merosot saya harus kuat. Puji Tuhan saudaraku, kita akan lihat dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai yang ke-18. Tema di situ dikatakan saudaraku, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan saudaraku, Rasul Paulus menuliskan ini menjadi sebuah inspirasi kepada kita umat Tuhan, bahwa ternyata saudaraku, apa yang kita alami, Paulus sudah mengalaminya saudaraku. Bagaimana dia mengalami ketertekanan, kesesakan, bahkan dikatakan saudaraku, dari berkata manusia lahiriahnya merosot saudara. Itu artinya segala aspek kehidupannya merosot, bahkan jasmaninya, kesehatannya, keuangannya, ekonominya, bahkan segala hal yang dilakukan merosot saudaraku. Kenapa? Karena begitu banyaknya tekanan, begitu banyaknya persoalan, begitu banyaknya pergumulan, sehingga manusia jasmania mulai merasakan begitu beratnya beban hidup saudaraku. Itu memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa saudaraku, manusia kita, manusia jasmania kita, daging ini saudaraku adalah terbatas, di mana ada limitnya, di mana kemampuan seseorang itu ada batasnya. Dan kemampuan orang bertahan itu juga ada batasnya. Bahkan usia manusia itu pun terbatas waktunya. Nah saudaraku, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana ketika kita menghadapi semua yang kita rasakan itu merosot saudaraku, baik kesehatan, keuangan, ekonomi, bahkan apa yang kita pergumulkan begitu beratnya saudaraku. Paulus memberikan sebuah inspirasi kepada kita umat Tuhan. Firman Tuhan memberikan sebuah pengajaran kebenaran yang kita harus tahu saudaraku, bahwa sebagai orang percaya tetap kuat karena Tuhan memberikan kekuatan. Amin saudaraku. Nah saudara, kita akan lihat bagaimana Paulus juga memberikan sebuah inspirasi kebenaran kepada setiap kita, bagaimana kita menghadapi semua persoalan yang kita hadapi saudaraku. Persoalan mungkin begitu berat, kita tidak sanggup, betul. Kenapa? Karena memang manusia kita terbatas, kekuatan kita terbatas, dan semuanya di dunia ini terbatas adanya saudaraku. Itu sebabnya bagaimana kita menyikapi meskipun manusia jasmania kita semakin merosot, semuanya semakin merosot saudaraku, kita harus tetap pegang firman Tuhan. Haleluya. Kita akan lihat dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan saudaraku, sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Roma pasal 12, ayat yang 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah saudaraku, firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah kebenaran bagaimana kita menghadapi semua pergumulan yang membawa kita kemungkinan secara fisik, secara jasmaninya kita mengalami kemerosotan saudaraku. Dan seperti tema tadi saya katakan kepada kita bahwa ketika semua merosot, maka saya harus
tetap kuat. Haleluya. Nah, bagaimana kita tetap kuat ketika mengalami hal-hal yang seperti saya katakan tadi, membawa kemerosotan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita, dikatakan yang pertama dari Roma pasal 12 ayat 12, saudaraku, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, menarik saudaraku, kenapa? Bisakah orang dalam situasi yang tertekan, situasi yang tidak menentu, tidak ada pengharapan, justru dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan? Ini menarik saudara. Kenapa? Karena ternyata saudaraku, kita harus tahu bahwa ada sebuah kebenaran yang kita harus pegang teguh sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bahwa yang terpenting ada jaminan, ada kekuatan, ada penyertaan, ada kuasa Tuhan yang berlaku bagi kita. Ada kebenaran yang memberikan kepada kita sebuah kepastian sebagai orang-orang yang percaya yang mengiring Tuhan Yesus. Yang pertama saudaraku, bagaimana kita bisa bersukacita di dalam pengharapan. Nah, ternyata saudaraku, kita harus tahu bahwa yang pertama saudaraku, kita bisa bersukacita dalam pengharapan meskipun semua merosot saudaraku, karena kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus. Haleluya. Kita akan lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama saudaraku. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. 1 Petrus yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Begini firman Tuhan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu, perhatikan saudaraku, telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan saudaraku. Yang pertama, bahwa firman Tuhan menegaskan kita supaya kita bisa bersukacita dalam pengharapan, dalam situasi yang menekan kita, semuanya merosot saudaraku, karena kita sudah menerima keselamatan jiwa kita karena penebusan Tuhan Yesus bagi kita. Haleluya. Itu sebabnya kita tahu ayat yang sangat terkenal kepada kita saudaraku, bahwa Yohanes pasal ketiga ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudaraku, sebagai orang percaya yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, yang menerima Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itulah sebuah kunci kebenaran yang kita harus pegang teguh, bahwa kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah saudaraku, ini kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa bersukacita dalam pengharapan meskipun semuanya merosot. Haleluya. Nah yang kedua saudaraku, bagaimana kita bisa bersukacita dalam pengharapan meskipun semua dalam kondisi merosot. Ternyata saudaraku, sebuah kebenaran firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu setia. Haleluya. Coba kita lihat Mazmur pasalnya yang 121 saudaraku. Mazmur pasal 121 ayatnya yang pertama sampai ke-8, ini luar biasa saudaraku. Ya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudaraku. Ini kebenaran yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bersuka dalam pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga kita. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Yang pertama, bagaimana kita bisa kuat saudaraku untuk menghadapi segala situasi yang mungkin merosot saudaraku. Maka dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Nah bagaimana kita bisa bersukacita? Ternyata
kita harus mengerti sebuah kebenaran bahwa yang pertama Tuhan katakan, kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus. Haleluya. Dan yang kedua dikatakan, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberikan sebuah penghiburan, kekuatan untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan itu setia bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, yang memberikan sebuah kebenaran, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, saudaraku, dikatakan sabar dalam kesesakan. Nah, bagaimana kita bisa sabar dalam kesesakan dalam semua segi kehidupan kita, saudaraku? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan dan menjadi sebuah tantangan iman kita untuk kita tetap kuat mengiring Tuhan. Nah, bagaimana kita sabar, saudaraku? Nah, ternyata kita harus tahu juga kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam siapa, saudaraku? Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberi kekuatan. Haleluya. Dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 13. Saudaraku, ini sebuah kebenaran yang harus kita pegang teguh, bahwa kita bisa sabar dalam kesesakan kita karena Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita sanggup menanggung segala perkara. Amin, saudaraku. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa sabar dalam kesesakan? Nah, Tuhan memberikan kebenaran kepada kita bahwa semuanya itu ada waktunya. Ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dikatakan semuanya ada waktunya. Dan bahkan dikatakan ayat 11, semuanya indah pada waktunya. Haleluya. Nah, saudaraku, kita percaya segala situasi yang kita hadapi ada waktunya. Dan segala apapun dalam hidup kita ini ada masanya, ada waktunya. Itu sebabnya kita tetap bisa bersabar dalam kesesakan. Kenapa? Karena yang pertama dikatakan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena Yesus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa bersabar dalam kesesakan. Nah, yang kedua dikatakan bagaimana kita bisa sabar dalam kesesakan? Karena semuanya ternyata ada waktunya. Bagi orang percaya dikatakan indah pada waktunya segala rencana Tuhan bagi kita. Nah, yang ketiga, saudaraku, dikatakan bertekun dalam doa. Haleluya. Bertekun dalam doa. Nah, bagaimana, saudaraku, kita bisa bertekun dalam berdoa ketika semuanya dalam kondisi merosot, saudaraku? Ini sebuah tantangan iman untuk kita bisa tetap kuat, saudaraku. Nah, bagaimana kita bisa kuat, saudaraku? Ternyata, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita berdoa, kita bertekun berdoa, itu membuktikan kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita bertekun berdoa kepada Tuhan, itu artinya kita percaya kepada Tuhan. Apa yang kita percayakan, saudaraku? Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Mazmur pasalnya yang ke-138. Mazmur 138 ayatnya pertama dan yang kedua. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Ini pernyataan Daud, saudaraku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Haleluya. Saudaraku, ini membuktikan bahwa ketika kita bertekun berdoa, saudaraku, kita percaya firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan membuat namanya dan janji-janjinya melebihi segala sesuatu. Itu artinya, saudaraku, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kita bertekun berdoa kepada Tuhan, membuktikan kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, dari bagian yang ketiga ini, bagaimana kita bisa bertekun dalam berdoa? Ternyata kita harus tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kebenaran kepada kita, bahwa Ia turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Nah, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang bertekun berdoa, saudaraku, dalam situasi apapun. Nah, saudaraku, mungkin hari-hari ini kita mengalami kemerosotan dalam kerohanian kita juga. Dikatakan kita mungkin sudah mulai bosan, menunggu waktu, bahkan minggu sudah terlewatkan seperti hari biasa. Kita tidak bisa berdoa, mungkin kenapa? Karena situasi-situasi yang membuat kita lalai, saudaraku, kita tidak berdoa. Kita tidak bisa lagi mendengar firman Tuhan, bahkan tidak beribadah. Kenapa, saudaraku? Karena kita mulai merasakan kejenuhan, merasakan tekanan, merasakan kesesakan yang membuat kita tidak bisa bertekun berdoa. Dan hari ini Tuhan berkata, kita harus memperbaharui manusia batinia kita dari hari ke hari. Ini tantangan, saudaraku. Di hari-hari seperti yang kita hadapi hari-hari ini, saudaraku, dengan kondisi saat ini. Nah, ini tantangan kepada kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita memegang janji-janji Tuhan? Yang dikatakan janji Tuhan melebihi, mengatasi segala sesuatu. Itu sebab, saudaraku, firman Tuhan kembali mengingatkan kita kepada kita, setiap kita, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, dikatakan, saudaraku, seperti tema tadi, bahwa ketika semua merosot, saya harus tetap kuat. Nah, bagaimana kita tetap kuat mengiring Tuhan, saudaraku? Dikatakan yang pertama, dikatakan kita apa? Bersukacita dalam pengharapan. Nah, bagaimana kita bisa bersukacita dalam pengharapan? Yang pertama, kita harus percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan kita menerima keselamatan jiwa kita di dalam Yesus. Dan kita tahu bahwa yang kedua dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu setia. Ia tetap menjaga kita, memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan kepada kita, saudaraku. Dan yang kedua dikatakan sabar dalam kesesakan. Nah, bagaimana kita bisa sabar, saudaraku? Ternyata Tuhan memberikan kepada kita bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk sanggup menanggung segala perkara di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan, saudaraku, bahwa semuanya ada waktunya. Bahkan firman Tuhan berkata, indah pada waktunya bagi orang percaya yang mengasihi Tuhan. Dan bagaimana kita bisa kuat, saudaraku, menghadapi kemerosotan yang terjadi, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, bertekunlah berdoa. Nah, ketika kita bertekun berdoa, saudaraku, itu membuktikan kita percaya bahwa Tuhan memberikan namanya, memberikan segala janji-janjinya, mengatasi segala sesuatu. Dan kita percaya dan kita akan mengalami janji itu, saudaraku. Dan dikatakan, saudaraku, bahwa Allah turut bekerja, Roma pasal yang ke-8 Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan ketika kita bersungguh-sungguh, saudaraku, bertekun dalam doa, kita bersuka di dalam pengharapan, dan sabar menanggung segala sesuatu, saudara, dalam kesesakan kita, membuktikan kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita tahu orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya firman Tuhan yang sederhana ini, yang singkat ini, saya berdoa kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih jauh kepada setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk mengalami, bahkan diberikan pengertian dan hikmat untuk semakin mengalami kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus, saudaraku. Haleluya. Saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk bersiap-siap untuk melakukan perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan saudaraku, kita angkat roti dengan tangan kanan kita melebihi kepala kita saudaraku. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini yang menandakan adalah tubuh Kristus bagi kita saudaraku yang terpecah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah. Haleluya. Haleluya. Mari angkat cawan saudaraku dengan tangan kanan kita lebih kepala kita saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Mari kita minum saudaraku dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa. Terima kasih anugerah-Mu. Terima kasih lawatanmu, terima kasih jamahanmu, dan terima kasih kuasa-Mu yang nyata bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami ada dan menikmati ibadah kami hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah dan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, meskipun manusia jasmania kami semakin merosot, namun kami semakin diperbaharui manusia batinia kami dari hari ke hari. Karena kami melihat yang tidak terlihat, yaitu kekekalan. Karena kami percaya penderitaan yang kami alami saat ini, Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan baru. Dan firman-Mu berkata kami harus bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Itu sebabnya Tuhan kami mau menyerahkan hidup kami. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Bahkan nama-Mu dan janji-Mu mengatasi segala sesuatu. Bahkan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami orang yang mengasihi Engkau. Karena kami percaya sungguh kepada-Mu, mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kami mengalami kuasa-Mu, mengalami jamahan-Mu, dan kebenaran-Mu merdekakan kami Tuhan. Dan terima kasih Bapa buat kesempatan untuk kami sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan asa yang kudus. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami menerima roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu yang menguduskan kami, untuk kami menerima keselamatan, penebusan dosa kami Bapa, karena Engkau mati atas dosa-dosa kami, supaya kami hidup di dalam kasih karunia-Mu dan menerima keselamatan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan melalui perjamuan asa yang kudus kami memberitakan kematian-Mu atas dosa dan pelanggaran kami, pelanggaran dosa dunia Tuhan. Sebabnya kami bersyukur
Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Dan jadikan kami berkat-Mu menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya berkat-Mu ada bagi kami. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Gembala kami berdoa, berikan kekuatan, kuasa dan pengurapan lebih lagi Tuhan buat hamba-Mu di dalam pelayanan, bahkan dalam keluarga, dalam segala kebutuhan keperluan. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang memberkati dengan kuasa-Mu. Memberkati juga untuk pelayan Tuhan, para majelis dimanapun mereka berada, berikan kekuatan, kesehatan, kekuatan, anugerah, perlindungan Tuhan, supaya mereka tetap setia mengiring Tuhan. Berdoa juga buat jemaat-Mu dalam segala pergumulan. Tuhan, Engkau tahu, mengerti, dan kami percaya oleh firman-Mu hari ini kami dikuatkan untuk tetap percaya dan semakin kuat percaya mengiring Tuhan, karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia atas kami. Memberkati setiap pergumulan umat-Mu, memberkati setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan kan yang membuat berhasil dan keberuntungan, karena kami percaya Engkau Allah yang setia mengiring dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pergumulan gereja-Mu, tempat ibadah, keuangan gereja-Mu, kami percaya Tuhan mencukupkan dan memberkati. Dan kami percaya memimpin umat-Mu untuk beribadah ke tempat yang Tuhan sudah tentukan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kau juga bersyukur untuk perpanjangan kontrak di Polres Tuhan. Biar kiranya Kau memberkati dengan kuasa kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami berdoa, kami meminta di dalam nama Yesus, pertama-tama jiwa baru. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang berstudi Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan kecerdasan, kepintaran, dan takut akan Tuhan, sehingga masa muda mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan segala pergumulan jemaat-Mu dalam kelemahan tubuh Tuhan, kami berdoa Tuhan memulihkan, Tuhan menyempurnakan, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Ekonomi dan pergumulan jemaat kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan dan berkat-berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan digenapi bagi umat Tuhan yang tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka takut akan Tuhan, mengambil kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk memerintah bangsa ini Tuhan. Terlebih di masa pandemik saat ini Tuhan, kami percaya berikan hikmat-Mu, kasih-Mu Tuhan, supaya mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang takut akan Tuhan, kebijakan-kebijakan yang membawa bangsa ini mengalami lawatan dan kasih Tuhan, untuk bangsa ini dalam pemulihan ekonomi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan umat Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan serta dan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, sehingga sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami pada hari Tuhan. Kami percaya kami orang-orang yang disertai Tuhan, kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah berdoa dan mengucap syukur, ada saudaraku, kita mengangkat tangan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan imani dan terima berkat daripada Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.